Siapa yang betah berada di lingkungan seperti ini? Setiap melintas, bau amis menyengat yang berasal dari sungai menusuk hidung. Puluhan tahun lamanya, sebagian masyarakat Sumatera Barat hidup dalam kondisi lingkungan berpolusi seperti ini. Umumnya, kondisi polusi udara dan polusi air ini dialami warga yang tinggal di sekitar rumah pemotongan hewan sapi. Kalau kondisinya tuh apabila kan limbah dari rumah potong, limbah darah atau kotoran sapi kan langsung dibuang ke sungai. Jadi apabila kondisi sungainya mengering, cuaca panas, itu sangat bau amis. Sebelumnya, limbah dari darah sapi ini menyebabkan kami tidak nyaman. Karena limbah itu langsung ke sungai. Pertama, kita tuh pencemaran dari sungai. Yang kedua, baunya betul-betul menyengat. Apalagi kalau hari musim kemarau. Nah, jadi kan dia airnya tuh dikit tuh. Jadi baunya sampai ke tempat kami. Itulah yang membuat kami tidak nyaman. Pada tahun 2012, kondisi polusi yang mengganggu kehidupan masyarakat Sumatera Barat ini menggerakkan hati seorang siswa Sekolah Menengah Analis Kimia Padang atau SMAKPA yang tinggal di dekat rumah pemotongan hewan. Ia mengajukan masalah ini sebagai bagian dari tugas proyek mandiri lingkungan hidup pada guru kimia analisis terpadu di sekolahnya. Gayung bersambut, Silvi yang merupakan guru mata pelajaran tersebut mengajak siswanya mencari jalan keluar masalah polusi ini. Mereka mengambil sampel limbah darah yang menjadi sumber masalah ini bersama sejumlah guru dan siswa lain, lalu melakukan penelitian di laboratorium SMAKPA. Hingga akhirnya mereka berhasil membuat sebuah inovasi yang dapat mengubah darah sapi menjadi pupuk organik untuk pertanian. Pupuk organik cair darah sapi rumah potong hewan atau disingkat POC Darsa Rupawan ini langsung diaplikasikan ke rumah potong hewan. Bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, kelompok tani, rumah potong hewan, Karang Taruna dan masyarakat sekitar RPH, seluruh darah sapi yang awalnya menjadi limbah kini bisa bernilai manfaat yang tinggi sebagai pupuk. Setelah berhasil, para guru dan siswa SMAKPA pun secara bergantian berkeliling ke 10 RPH di wilayah Sumatera Barat untuk memberi pelatihan gratis bagi petani dan petugas RPH agar polusi air dan udara di seluruh Sumatera Barat dapat teratasi. Untuk pembuatan pupuk berbahan dasar darah sapi tidak ada kesulitan karena di sini sumber daya bahannya tersedia cukup banyak dan juga untuk campurannya tidak mengalami kesulitan karena ada tersedia yaitu EM4 sama gula ditambah dengan air, dan respon masyarakat sangat bagus, bisa mengurangi dampak pencemaran dampak lingkungan. Tidak disangka, para petani mengaku pupuk POC Darsa Rupawan juga memberikan nilai tambah bagi hasil panen mereka. Perbedaannya jauh mana? Pertumbuhan anak dari padi tadi itu 5-9 batang. Sedangkan yang pupuk kimia itu standar-standar saja dari dulu, tidak ada perubahan nampak. Setelah padi gadang, yang pupuk organik yang dari SMAKPA itu langsung merunduk. Jalan waktu itu buahnya boneh, kadang-kadang bule-bule langsung bare sih lelai. Tangkainya itu sih. Jadi nampak jauh perbedaannya, tangkainya lebih panjang. 9 tahun berlalu, pemerintah daerah mengaku sangat terbantu dengan inovasi SMAKPA ini. Kita tahu bahwasanya limbah terutama darah ya yang dihasilkan dari RPH ini cukup menyebabkan polusi udara. Namun setelah dilakukan pengumpulan darah ini dan diolah menjadi pupuk, tentu saja polusi udaranya bisa dihindari. Sehingga masyarakat sekitar RPH tidak ada komplain lagi dengan masalah bau yang tidak enak begitu. Sumatera Barat memang termasuk 5 provinsi produksi daging sapi terbesar, yakni 20.698 ton per tahun. Selain itu, jumlah populasi sapi potong di Sumbar mencapai 417.000 ekor dengan jumlah kelahiran 125.000 pada tahun 2019. Sebagai wilayah yang memiliki kuliner khas rendang sapi, setiap hari 100 ekor sapi dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging sapi warga Sumbar.
Data-data ini menunjukkan betapa polusi yang dihasilkan dari pemotongan sapi akan sangat mengganggu masyarakat Sumbar bila dibiarkan. Satu liter darah sapi yang dicampur dengan komponen lain menghasilkan 20 liter pupuk organik dengan kadar yang meningkatkan unsur hara tanah. Dengan demikian, POC Darsa Rupawan mampu mengurangi limbah darah sapi yang dibuang ke sungai dan meningkatkan kelestarian lahan pertanian. Hal ini sesuai dengan sasaran global ketiga pada tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-6, yaitu meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global pada tahun 2030. Bagi SMAKPA, inovasi publik ini sejalan dengan visi dan misi SMAKPA yang berwawasan lingkungan. Maka tak heran jika proyek-proyek dengan basis berwawasan lingkungan terus diberikan kepada siswa agar melatih kesadaran dan kepedulian siswa. Berada di sekitar pemukiman di mana ada RPH-nya. Nah, di sana mungkin sering ya mencium bau yang tidak sedap, kemudian sungainya kelihatan setiap pagi dipenuhi ada darahnya mungkin di jam-jam pemotongan ya, mungkin itu agak mengganggu. Akhirnya terbesit dari situ, dia bilang, bisa nggak Bu kita angkat, ayo kita coba gitu. SMAKPA juga telah mengajukan paten berbasis moral right terhadap pupuk POC Darsa Rupawan dan telah diberikan tahun 2017 lalu. Kini, sungai-sungai di sekitar RPH mengalir bersih dari darah sapi. Inspirasi yang dilahirkan dari kepedulian SMAKPA melalui pupuk POC Darsa Rupawan menjadi solusi bagi Sumatera Barat. Ya, karena memang yang pertama sekali limbah. Limbah ini kan terbuang, tak bermanfaat. Tapi karena adanya Pak Nasi dengan siswa-siswanya ini bisa dimanfaatkan. Kan besar pahalanya itu. Ya, besar pahalanya, besar manfaatnya untuk bangsa ini. Kemudian yang kedua, Sumatera Barat adalah daerah pertanian. Ya, sekarang ini masalah pupuk kan masalah. Pokoknya SMAKPA ini sangat baik lah ya, the best lah. Inovasi publik yang lahir dari hal yang tampak sederhana ini ternyata melahirkan manfaat besar bagi bangsa.